diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan tema kita, The Living Hope Indonesia. Dunia ini nampaknya kegelapan meminta, kabar selamat beri harapan untuk hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa, buaya banyak tapi pekerja sedikit. Dalam hati harapan yang biru kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan kehidupan Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita. Mengikuti jejak Yesus, lalui jalan suka, sampai sayang mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan kehidupan Indonesia. Harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan kehidupan Indonesia. Kehidupan Indonesia. Kehidupan Indonesia. Tulisan Indonesia, I will run. Let us bow our heads in prayer. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa yang di surga, I thank you today for allowing us to come here to worship you. Hamba mau bersyukur malam hari ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau. Please be with us as we dive into your word and get to know you better. Biarlah Engkau bersama dengan kami agar kami dapat memahami Engkau dengan lebih baik melalui firman-Mu. We thank you, we praise you. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silahkan duduk. Good evening, church family. Selamat malam umat-umat Tuhan. I hope everyone is having a great week so far. Saya berharap kita semua telah menikmati pekan yang baik sampai dengan saat ini. And hopefully you've been blessed by the sermons we received these past few days. Dan saya berharap kita semua terberkati melalui firman Tuhan yang telah kita terima pada beberapa malam yang lalu. I am so blessed and honored to be able to speak to you folks this evening. Saya sangat terberkati dan merasa terhormat berbicara di hadapan saudara-saudara pada malam hari ini. And many of you may be wondering, Barangkali banyak dari antara saudara yang bertanya-tanya, who is this kid that speaks English? siapakah anak ini yang berbicara dalam bahasa Inggris? And where did he come from? Dan dari mana dia datang? Well, as Pastor just introduced me earlier, Seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pendeta Wawan Datu, my name is Russell Gultom, saya punya nama Russell Gultom. and I come from Denver, Colorado. Dan saya datang dari Denver, Colorado.
And the part of the country where I am from, Dan negara bagian dari mana saya datang, there's a lot of mountains. ada begitu banyak gunung. And these kind of mountains are different than the kind of mountains you guys have. Dan pegunungan kami di sana berbeda dengan gunung yang kita punyai di tempat ini. Because where I'm from, we get snow. Oleh karena dari tempat saya ada saljunya. So because we get snow, we're able to do things like snowboarding. Dan karena kami punya salju, kami menggunakan waktu untuk berseluncur dengan salju ini. Or skiing. Atau ski. And this is my first time in Indonesia. Dan inilah kali pertama saya berada di Indonesia. And people ask me all the time, Orang selalu bertanya kepada saya, have you gone to Indonesia? apakah Ngana so pernah datang ke Indonesia? You're Indonesian, right? Have you been to Indonesia? Ngana kan Indonesia, jadi so pernah datang ke Indonesia. And now I can say I've came here for a great reason. Jadi pada saat ini saya dapat dengan bangga mengatakan saya ada di Indonesia oleh karena satu rencana maksud yang besar yang Tuhan inginkan bagi saya. To share the gospel. Untuk memberitakan Injil. Okay, so I know that we all here have probably had a long day. Jadi saya tahu kita punya hari ini mungkin hari yang panjang, sibuk dengan kegiatan kita. And me personally, I don't really like sitting through really long sermons. Dan saya secara pribadi tidak senang untuk duduk untuk waktu yang lama dengarkan khotbah. So I promise to keep this short and simple. Jadi saya berjanji untuk membuat pembahasan ini pendek dan sederhana. If you promise to give your full attention. Jika saudara berjanji untuk memperhatikan dengan saksama. Sounds good? Boleh begitu tarang perjanjian? Okay. Mantap. Okay. So the topic for today's sermon will be to glorify Him. Dan topik kita malam hari ini adalah memuliakan Dia. What does it mean to glorify Him? Apa artinya memuliakan Dia? The simple meaning of the word glorify means to praise and worship. Kata yang sederhana dari memuliakan Dia adalah untuk kita memuji dan menyembah Dia. Now, what does the Bible say the meaning of glorifying Him? Apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan kata muliakanlah Dia? As we continue to talk about the end times, Ketika kita berbicara mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, let us turn to the book of Revelation. kita harus membuka kitab Wahyu. Okay, we're going to turn to Revelation 14 verse 7. Wahyu 14 ayat 7 ada di layar di depan kita. Okay, and the verse reads, He said in a loud voice, Dan ia berseru dengan suara nyaring, Fear God and give Him glory, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, because the hour of judgment has come. karena telah tiba saat penghakimannya. Worship Him who made the heavens, Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit the earth, dan bumi the sea, dan laut and the springs of water. dan semua mata air. The hour of judgment has come. Bahwa waktu penghakiman itu telah tiba. You know, ever since I was a young boy, Sejak saya masih kanak-kanak, I've struggled with procrastination. saya memiliki masalah dengan prokrastinasi. Waiting to do things last minute. Di mana saya lebih senang untuk melakukan segala sesuatu pada menit-menit terakhir. I'll do it later. Oh, nanti Jo sebentar. Oh, I still have plenty time. Oh, masih banyak waktu. Oh, I'll worry about that tomorrow. Oh, nanti Jo esok. Most of the times, I end up having to finish too many things Dan akhirnya saya harus menyelesaikan begitu banyak hal in too little time. dengan waktu yang sangat sedikit. During my first year of college, Pada tahun awal dari saya punya universitas, I was working in Denver as a valet driver. saya bekerja di Denver sebagai sopir valet.
And at the time, I was working morning shifts Dan saya bekerja pada waktu itu di pagi hari. because at night I would take my classes. Oleh karena di malam hari saya pergi untuk berkuliah. So because I had to work morning shifts, Jadi oleh karena saya bekerja di pagi hari, it would start very early in the morning. jadi saya harus pergi pagi-pagi sekali. I would have to be at work by 6 a.m. sharp. Karena saya harus tiba di tempat kerja jam 6 tepat. So every morning I would set my alarm at 5 a.m. Jadi setiap pagi jam 5 saya punya alarm sudah harus berbunyi. And I was very good on getting to work on time. Dan saya sangat pakar dalam hal bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat kerja tepat waktu. But eventually, as the days go by, Tetapi ketika hari-hari sukacita itu mulai berlalu, and my alarm would go off, lalu kemudian alarm itu akhirnya berhenti saya pakai, I would say, sleep for 5 more minutes. saya mulai berpikir, tambah istirahat lagi 5 menit, Jo. So I close my eyes and sleep for 5 more minutes. Jadi saya tutup mata sejenak untuk 5 menit. And then I wake up, and Saya bangun, I say, I have 5 more minutes. saya bilang, boleh lagi 5 menit. So I wake up again. Bangun lagi. Okay, let's go to work. Oh, ini saja. Okay, Saya so harus get siap. ready, go to work. Saya pergi bekerja. So the days would go by. Lalu hari itu terus berlanjut seperti itu. My 5 o'clock alarm would come. Alarm jam 5 berbunyi, 5 more minutes. 5 menit lagi baru bangun. Another 5 more minutes. 5 menit tambahan lagi. And this, most of the time, would work. Dan biasanya kebiasaan ini akan saya lakukan dan itu berhasil. Until one day, Sampai satu hari, that 5 alarm clock came. alarm jam 5 itu berbunyi. I said, the usual 5 minutes. Saya bilang seperti biasa 5 menit lagi. Okay. Woke up, 5 minutes again. Bangun, 5 menit lagi tidur. And I will never forget. Dan saya tidak akan pernah lupa pengalaman ini. The sleep this day felt so good. Bahwa ketika saya tidur itu rasanya begitu indah. I felt like the blanket was hugging me tight. Saya berpikir bahwa blanket itu sedang memeluk saya dengan eratnya. I felt like my pillows were like clouds, sleeping on clouds. Saya mulai mengangan-angankan saya punya bantal itu seperti awan. Saya sedang tertidur di atas awan. It felt so good. Oh, sangat menyenangkan. Next thing you know, I hear tuk 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 tuk. Hal yang berikutnya tiba-tiba saya dengar bunyi nok 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 nok. And I hear my mom's voice. Saya dengar ibu saya punya suara. And she says, Dad, don't you have work today? Dan saya dengar dia bertanya, "Adik, ngan anak punya kerja hari ini?" It's 9 a.m. Sudah jam 9. Oh, I'm 3 hours late. Oh, sudah 3 jam saya terlambat. So I rush to get ready. Cepat-cepat saya bergegas pergi. I get in my car. Naik mobil. I drive to work. Saya mengendara ke tempat pekerjaan saya. I pull into my job. Lalu kemudian saya masuk ke dalam tempat saya bekerja. And there I can see my boss waiting for me. Lalu di sudut sana saya melihat saya punya bos sedang menunggu saya. So, yes, I did get in trouble. Ya, hari itu saya berada dalam masalah. And I stopped sleeping again for 5 minutes. Saya akhirnya berhenti untuk mau tambah-tambah tidur 5 menit lagi. So why am I telling you this story? Mengapa saya mengatakan cerita ini untuk saudara-saudara? Is this a story to encourage you to come to work on time? Apakah ini cerita untuk mengajak kita untuk datang ke tempat kerja tepat waktunya? Ladies and gentlemen, Bapak-bapak dan ibu-ibu, the first angel's message is calling to us like that morning alarm. bahwa pekabaran 3 malaikat itu membangunkan kita seperti alarm jam 5 pagi. The verse we read earlier, Ayat yang kita sudah baca tadi, Revelation 14 verse 7, Wahyu 14 ayat 7, clearly says that the hour of judgment has already come. jelas sekali mengatakan bahwa saat penghakiman telah tiba. No matter where you go, Kemanapun, tidak peduli kemanapun saudara pergi, no matter what you do,
Tidak peduli apa yang saudara buat, that alarm is ringing right now. alarm tentang penghakiman Tuhan sudah dimulai itu berbunyi. It's not something coming in the future. Bahwa penghakiman itu bukan satu hal yang akan datang di depan kita. Not another 5 minutes, Bukan nanti 5 menit lagi. 5 hours, Atau 5 jam dari sekarang. 5 days, 5 hari dari sekarang. even 5 years. Atau barangkali 5 tahun dari sekarang. But it is now. Tetapi penghakiman itu sudah dimulai saat ini. Whether you choose to accept that calling Apakah Anda telah memilih untuk menerima panggilan ini? or sleep through it Atau Anda melaluinya dengan tertidur? depends completely up to you. Ini terserah, keputusannya itu terserah dari Anda. Now the question is, how do we accept that calling? Nah, pertanyaan yang penting untuk dijawab, bagaimana saya menerima panggilan ini? What can I do to accept that alarm that rings in my life? Apa yang saya dapat buat untuk dapat menyambut bunyi alarm yang sedang berdering di dalam kehidupan saya? We must glorify Him. Kita harus memuliakan Tuhan. This is why it's important we emphasize our praise and worship. Ini adalah satu hal yang penting bagi kita untuk memberikan penekanan kepada pujian dan ucapan syukur kita. There's a saying that goes, actions speak louder than words. Ada satu sebutan yang berkata bahwa tindakan kita itu berbicara lebih keras dari perkataan kita. What actions can we take today to glorify God? Tindakan apa yang saudara dan saya dapat buat agar kita memuliakan Allah kita? Number one, Yang pertama, one of the most important actions we can take tindakan yang penting yang dapat kita lakukan adalah is confessing that Jesus Christ is our Lord. kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. If we read Philippians 2 verse 11, Kalau kita membaca Filipi 2 ayat 11, and every tongue acknowledge bahwa setiap lidah akan mengakui that Jesus Christ is Lord, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, to the glory untuk membawa kemuliaan of God the Father. kepada Bapa kita. What does it mean to acknowledge Jesus Christ as Lord? Apa artinya kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita? Do we just say out loud that Jesus Christ is Lord and that's it? Apakah kita hanya perlu untuk berseru dengan suara lantang, "Oh, Yesus itu adalah Tuhan," dan cukuplah demikian? We must continually strive to live a Christ-like life. Itu berarti kita harus terus-menerus menghidupkan satu kehidupan yang seperti Yesus Kristus. It is one of the main beliefs as a Christian and will continue to be until His second coming. Oleh karena ini adalah satu dasar kepercayaan dari orang Kristen dan akan terus-menerus kita lakukan sampai Yesus datang. Number two, Yang kedua, what we put into our bodies bahwa kita memuliakan Tuhan dengan cara apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita plays a big role on how we glorify God. memiliki satu peran yang penting tentang cara kita memuliakan Tuhan. The verse 1 Corinthians 10 verse 31. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. So whether you eat or drink Jika engkau makan atau jika engkau minum or whatever you do, atau melakukan sesuatu yang lain, do it all for the glory of God. lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. What we put in our bodies says a lot about how we treat our relationship with God. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menyatakan bagaimana kita memperlakukan Allah kita. Most importantly, Hal yang paling penting adalah eating clean meats and unclean meats.
Kita harus dapat membedakan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. As we know, our body is the temple of God. Sebab kita tahu bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. So therefore, we must do our utmost to protect it. Itulah sebabnya kita harus menjaga dengan segala kehati-hatian untuk memelihara tubuh kita. Before Adam sinned, Sebelum Adam jatuh di dalam dosa, he only ate fruits and grains. dia hanya memakan buah-buahan dan biji-bijian. This is what we may expect to eat in heaven. Dan inilah makanan yang diharapkan untuk kita makan di surga. So it's important that we try our best to practice a healthy diet starting now. Jadi penting bagi kita saat ini untuk mempraktekkan, untuk menghidupkan pola makan yang sehat dari sejak saat ini. You know, as Indonesians, Seperti kita tahu, orang Indonesia it's a big part of our culture adalah bagian yang sangat penting dari kebudayaan kita to eat all kinds of meats, untuk memakan berbagai jenis daging, all kinds of fried foods, makan gorengan, all types of foods. segala jenis makanan. You know, before I came to Manado, Sebelum saya datang ke Manado, they told me that here is where you can have the best fish. bahwa untuk ada di Manado, DP ikan adalah yang terbaik. But be careful because it's gonna be spicy. Tapi hati-hati, DP pedis itu luar biasa. So I know it's very hard for us to change what we've been eating our whole lives. Jadi saya tahu memang sulit sekali bagi kita untuk merubah apa yang sudah kita makan sepanjang kehidupan kita ini. But this simple yet difficult task Walaupun hal ini adalah merupakan hal yang sederhana, tetapi merupakan tantangan yang sulit. will not only grow your physical health, Dan hal ini bukan hanya akan berpengaruh pada kehidupan fisik kita, but also your spiritual health. tetapi makanan itu akan mempengaruhi kerohanian kita. Amen. And number 3, Hal yang ketiga, glorifying. Oh, sorry, I missed one important stuff. saya tadi lupa untuk menekankan hal ini. This also includes alcohol. Jadi menjaga tubuh kita termasuk dari menghindarkan diri dari minuman beralkohol. Like we said, our body is the temple of God. Seperti kita sudah bacakan tadi bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. And we must try our very best to protect it. Dan kita harus berupaya sebaik mungkin untuk memelihara Ka'bah Allah ini. Proverbs 20 verse 1. Amsal 20 ayat 1. Wine is a mocker. Anggur adalah pencemooh. Strong drink is raging. Minuman keras adalah peribut. Whoever is deceived thereby is not wise. Bahwa orang-orang tidak bijak jika tertipu oleh karena minuman ini. Okay. And number 3, Yang ketiga, glorifying Him through our wealth and offerings. kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta dan persembahan kita. Psalms 24 verse 1. Mazmur 24 ayat 1. The earth is the Lord's Tuhanlah yang empunya bumi and everything in it, dan serta segala isinya, the world and all who live in it. dan dunia serta yang diam di dalamnya. Everything in this world belongs to God. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. And when we choose to give back to Him, Dan ketika kita memilih untuk datang kembali kepada Tuhan, rather than keeping it all to ourselves, gantinya kita hanya menginginkan segala sesuatu itu untuk menjadi milik kita. that is a great sign of praise. Ini adalah merupakan salah satu tanda dari bagaimana kita memuji Tuhan. You know, as a college student, I don't make much money at all. Nah, sebagai seorang mahasiswa, saya tidak menghasilkan banyak uang. But I will tell you this, Tetapi saya mau kasih tahu ini untuk kita semua, the Lord has never failed me once, bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati saya. even with the very little I have to Walaupun give. saya hanya memiliki sedikit di tangan saya. And this can be given through tithe, Dan
yang sedikit ini kita dapat kembalikan melalui perpuluhan kita, through offerings, melalui persembahan kita, and even donations. dan bahkan pemberian donasi kita. And number 4, Dan yang keempat, yang keempat, how we use our talents bagaimana kita menggunakan talenta kita that God has blessed us with yang Tuhan sudah berikan kepada kita is another important way to glorify it. adalah cara yang baik bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Let us read 1 Peter 4 verse 10. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. Each of you should use whatever gifts to serve others, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, as faithful stewards of God's grace in its various forms. tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. You know, I personally have a talent in music. Saya mempunyai talenta dalam hal bermain musik. It makes me so happy to see that this church is very musically talented. Saya sangat senang melihat saudara-saudara umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini memiliki talenta musik yang luar biasa. I think it just runs in our Indonesian blood. Saya pikir di darah dari setiap orang Indonesia senang untuk bernyanyi. So, whether you are a good leader, Jadi apakah talenta kita adalah pemimpin yang baik, a good helper, ada penolong yang baik, a good musician, para musisi yang baik, a good cook, atau yang pakar dalam hal memasak, a good speaker, atau orang yang pakar dalam hal berbicara, whatever it may be, apapun talenta kita itu, continue to use those gifts to glorify God. tetap gunakan talenta kita untuk memuliakan Tuhan. You know, there's something that you guys have that I wish I had. Nah, ada yang saudara miliki yang saya ingin untuk saya miliki. You know, when I first landed in Jakarta, Ketika saya pertama kali mendarat di Jakarta, I got off the plane. saya keluar dari pesawat. I have never seen so many Indonesian people in my life. Saya tidak pernah lihat begitu banyak orang Indonesia dalam hidup saya. You know, in my high school where I'm from, Nah, saya punya SMA tempat saya kuliah, I was the tempat saya sekolah. only Indonesian. Cuma saya satu-satunya orang Indonesia di sana. Ya memang iyalah di Amerika. And although I had my church family, Dan walaupun saya punya keluarga, gereja adalah kebanyakan orang Indonesia, although I had my cousins and my aunties and uncles, saya punya paman, kepupu, keponakan orang Indonesia. you guys by far have more Indonesians. Orang Indonesia punya banyak orang Indonesia. So you guys are blessed with the opportunity Jadi saya merasa bahwa saudara-saudara terberkati dengan orang Indonesia yang baik, to be able to share your talents di mana kita dapat menggunakan talenta kita untuk memberkati saudara-saudara kita with Indonesians just like yourself. dengan orang-orang Indonesia seperti kita, sekaum kita. So please, for me, Jadi mohon, seperti saya ini, don't ever take this for granted. jangan kita pernah hanya mengabaikan karunia persaudaraan di mana kita boleh berbagi akan talenta kita dengan orang lain. And maybe someday, Nah, saya berharap satu saat nanti one of you guys will come to America saudara-saudara boleh datang ke Amerika and do what I'm doing. dan melakukan apa yang saya buat di sana. Amen? Amen. Puji Tuhan. So bisa mengerti saudara-saudara ya, tanpa diterjemahkan. So boleh ke Amerika kalau begitu. So, after hearing all these points, Setelah kita membahas poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi, there is one final point that we must remember. ada poin yang terakhir yang perlu kita ingat.
that we must not do these things to be self-righteous. Bahwa kita tidak melakukan ini semua untuk menjadi orang yang membenarkan diri kita sendiri, menjadi saleh bagi diri kita sendiri. One of my favorite stories in the Bible Cerita yang saya paling senang, terfavorit di dalam Alkitab, comes from the book Mark chapter 10. datangnya dari kitab Markus 10. The story goes that a man runs up to Jesus Cerita ini mengatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus as he's with his disciples ketika dia bersama dengan murid-muridnya, and asks him, lalu bermohon kepada Yesus, "Good teacher, Guru yang baik, what must I do to inherit eternal life?" apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kerajaan atau hidup yang kekal itu? Jesus then tells the man, "You know the commandments." Yesus berkata kepada orang ini, apakah engkau tahu 10 hukum? And he begins saying the commandments. Lalu dia mulai menghafalkan setiap 10 hukum itu, satu persatu. You shall not murder. Jangan membunuh, You shall not steal. jangan mencuri, You shall not give false testimony. jangan berdusta. Then the man replies, Lalu orang ini menjawab Yesus, "Teacher, Guru, all these things I've kept since I was a little boy." bahwa semua 10 hukum ini saya sudah turuti dari sejak saya masih seorang anak kecil. Jesus then looks at him, Yesus melihat kepadanya, and the Bible says he loved him dan Alkitab mengatakan Yesus mengasihi orang muda ini, and said, dan dia berkata, "One thing you lack. hanya satu hal ini yang engkau kurang. Sell everything you have and give it to the poor. Jualah segala yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang yang miskin. And you will have treasure in heaven. Dan engkau akan memperoleh harta yang limpah di surga. Then come follow me." Lalu kemudian ikutlah aku. After hearing this, the man's face drops. Setelah mendengar akan hal ini, wajah orang ini berubah seketika. And he walks away all sad. Dia menoleh dan berjalan meninggalkan Yesus dalam kesedihan. The story then ends with Jesus saying to his disciples Kisah ini berakhir dengan Yesus berkata kepada murid-muridnya that it is easier for a camel bahwa lebih mudah seekor unta to go through an eye of a needle untuk masuk melalui lubang jarum than for a rich man to get to heaven. daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Because through man it is impossible, Oleh karena bagi manusia hal itu tidak mungkin, but through God nothing is impossible. tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. You know, Jesus gave him such a simple answer. Yesus memberikan jawaban yang sederhana, Yet it was such a difficult task for the man. tetapi merupakan satu pekerjaan yang begitu tidak dapat dilakukan oleh pemuda ini. Why? Mengapa demikian? Because his motive was self-righteousness. Oleh karena motifnya adalah untuk membenarkan dirinya sendiri, kesalehan pribadi diri sendiri. The belief that I can do it on my own without God. Bahwa dia berpikir dia dapat melakukan, termasuk keselamatan itu dapat dia peroleh tanpa Tuhan. But Russell, I go to church every week. Tetapi berasal saya pergi ke gereja setiap pekan. I go up front all the time. Saya berada di mimbar setiap waktu. A pastor once told me something that stuck with me ever since. Dan ada satu perkataan dari pendeta yang saya ingat, yang tetap melekat di dalam hati saya. True praise and worship Bahwa penyembahan pujian yang sejati itu comes when no one else is around. itu datang kepada kita ketika tidak ada orang yang melihat kita. Does that mean going to church is bad and you should worship alone? Ini tidak berarti bahwa pergi ke gereja itu tidak baik dan adalah lebih baik kalau pergi ke gereja sendirian. No, it's not. Tidak demikian.
The point of this saying is, bahwa ungkapan ini artinya adalah what is your true character when no one else is around? bahwa kita punya karakter yang sejati itu akan keluar ketika tidak ada orang yang melihat kita. What is your true intentions when it's just you and God? Apakah maksud dan tujuan kita itu hanya diketahui oleh kita dengan Tuhan kita? Our relationship with God, Bahwa hubungan kita dengan Tuhan it's a relationship. itu adalah hubungan kita. Not a transaction. Bahwa hubungan kita itu bukan berarti sebuah transaksi kita dengan Tuhan. You cannot buy your way to heaven. Kita tidak dapat membeli keselamatan masuk ke dalam kerajaan You surga. cannot work your way to heaven. Bahwa kita tidak dapat bekerja supaya kita boleh masuk ke surga. Just like the rich man in the story thought he could, Seperti kisah dari orang muda yang kaya ini, dia berpikir dia dapat membeli surga. but rather Tetapi build that relationship with God kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan and let him work through you. dan izinkan Tuhan untuk bekerja menyelamatkan kita dari dalam kehidupan kita. Because judgment awaits us at the door. Oleh karena kita harus ingat bahwa hari penghakiman itu sedang menanti kita di hadapan kita. And only he knows your true intention. Dan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui maksud dan tujuan di dalam hati kita. You know, how many of us in our lives think we're doing enough for God? Berapa banyak di antara kita yang berpikir, oh saya sudah membuat cukup banyak hal untuk Tuhan saya. Yet when he asked us to give our life to him, Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, we can't. kita tidak mampu untuk menyerahkan hidup kita. How many more times in our life Berapa banyak waktu lagi dalam hidup kita, will we continue to negotiate kita akan terus bernegosiasi with God? dengan Tuhan kita, tawar-menawar dengan Tuhan kita. God, I want to go to heaven, Oh Tuhan, saya mau ke surga, but I can't work for you right now tetapi saya minta maaf, saya tidak punya waktu untuk bekerja bagimu. because I have bills to pay. Oleh karena saya punya hutang yang harus saya bayar. God, I want to go to heaven, Oh Tuhan, saya mau ke surga, but I can't serve you right now. tetapi saya tidak dapat melayani Tuhan saat ini. I have to focus on school. Saya berfokus kepada pendidikan saya. God, I've done all these things for you, Oh Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal untukmu, but I can't give my life up for you right now. tetapi saya tidak dapat menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Ladies and gentlemen, the worst thing we can do Saudara-saudari sekalian, hal yang terburuk yang dapat kita buat is ignore the calling God has for us. adalah mengabaikan panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini. Once we finally decide to build a relationship with God, Ketika kita memutuskan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, we are truly able to understand what it means to glorify Him. kita akan memahami apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan memuliakan Tuhan. Once we decide to build a relationship with God, Ketika kita memutuskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, it becomes so much easier to give up the things in our life akan sangat mudah bagi kita untuk menyerahkan hal-hal yang menahan kehidupan kita saat ini in order to glorify Him. untuk memuliakan Tuhan. Whether it comes to your income, Apakah itu ada hubungan dengan penghasilan kita? what you say, Apa yang kita suka untuk katakan yang belum berkenan kepada Tuhan? what you do, Apa yang kita buat yang tidak sesuai dengan kehendaknya? what you eat, Apa yang kita makan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? with your talents. Talenta kita. Once we build a relationship with God, Ketika kita memulai hubungan kita dengan Tuhan, we will do it all for His glory. kita akan melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Now, what is the hope we receive from glorifying God? Apakah harapan yang saudara dan saya peroleh ketika kita memuliakan Tuhan? As we finish up tonight, Ketika kita mengakhiri pembahasan kita malam hari ini, and you haven't taken anything else from this sermon,
Dan mungkin saudara belum mendapatkan hal penting dari pekabaran kita malam ini. please leave with this. Biarlah kita meninggalkan tempat ini dengan satu pengertian ini. God is calling you to come to Him. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya saat ini. The hour of judgment is now. Bahwa hari penghakiman itu sudah dimulai saat ini. And Satan is working twice as hard to get you to the other side. Dan setan sedang bekerja dengan melipat gandakan kekuatannya supaya kita menghindar berada di pihak yang di sebelah. But God called me out here today Tetapi Tuhan sudah memanggil saudara dan saya datang keluar dari rumah kita ke tempat ini saat ini to share you the good news untuk membagikan kepada saudara kabar baik that the battle has already been won. bahwa pertempuran iman itu sudah dimenangkan oleh Yesus. You know, my dad used to tell me, Ayah saya berkata kepada saya, if Jesus comes back right now, jika Yesus datang saat ini, imagine for a second, the skies open up coba kita bayangkan kedatangan Yesus, langit terbuka. and you see a bright light shining at you. Lalu kemudian cahaya yang besar berkilauan menyinari Anda. Ask yourself this, Tanyakan pertanyaan ini kepadamu. would you be happy or would you be scared? Apakah saudara akan bergembira melihat tanda ini atau ketakutan melihat kedatangannya? Would you be happy or would you be scared? Apakah saudara bergembira atau ketakutan? I am here to tell you today that there is no need to be afraid. Saya ada di tempat ini untuk mengatakan kepada saudara-saudara, tidak perlu kita takut. I know Jesus is coming back. Saya tahu dengan pasti Yesus akan datang. And I pray with my whole heart Dan saya berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati saya that everyone here today bahwa semua kita yang hadir malam hari ini will be so very happy to see Him as well. akan bergembira bersukacita melihat dia datang di awan-awan. There is no need to be afraid. Tidak perlu kita merasa takut. Continue to see God. Teruslah kita untuk melihat dan mencari Tuhan. One last verse says, Matthew 6 verse 33. Ayat terakhir Matius 6 ayat 33. Seek first the kingdom of God Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah and His righteousness, dan kebenarannya, and everything else will be added to you. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. If you decide today, Jika Anda memutuskan hari ini, I don't want to be afraid of the second coming. saya tidak mau takut ketika melihat kedatangan Yesus kali yang kedua itu tiba. I cannot wait to meet my Creator again. Karena saya tidak sabar untuk mau bertemu dengan yang menciptakan saya. Today I choose to seek God. Hari ini saya mau untuk memilih mencari Tuhan. I invite you to stand with me. Saya mengundang jika saudara punya kerinduan itu untuk berdiri bersama dengan saya. If you believe that this message is ringing in your life, Jika saudara percaya bahwa pekabaran ini sedang berdering, berbunyi di dalam kehidupanmu, please stand with me. berdirilah dengan saya. I urge you to turn to God. Dan saya mohon agar kita berpaling melihat kepada Yesus. Build that relationship. Bangunlah hubungan yang akrab dengannya. Sacrifice the things He calls you to give up. Dan kita mengorbankan segala sesuatu yang Allah minta untuk kita tinggalkan. Don't wait any longer because the time is now. Jangan kita menunda-nunda lagi karena kesempatan itu adalah sekarang ini. Glorify Him. Muliakanlah Tuhan. This is my hope and prayer. Inilah doa dan harapan saya. Let's pray. Kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa yang di surga, I pray that you bring anointment to everyone here. hamba-Mu berdoa kiranya ada pengurapan Tuhan di tempat ini. Please come into their lives. Kiranya Engkau hadir dan datang dalam kehidupan kami. Share them the good news. Bagikanlah Injil itu di dalam hati kami. You are coming soon, God, Bahwa Engkau akan segera datang. and we cannot wait to meet you. Dan kami tidak sabar untuk menantikanmu. We thank you
Kami berterima kasih. We praise you. Kami memuji Engkau. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silahkan duduk.